sunrise. I believe on you, who you were, what did you do, I did. Klien atau kemauan dari organisasi, para pembunuh ini bekerja dengan cepat sekali untuk ditangkap. Bahkan pihak keamanan terhebat di zaman itu harus rela menyerah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam sejarah umat manusia, organisasi pembunuh ini banyak tumbuh di lingkungan yang tidak kondusif. 1. Murder Inc. Murder Inc. adalah sebuah organisasi pembunuh paling bengis yang berjaya pada dekade 30 hingga 40-an. Mereka kerap melakukan pembunuhan kepada para gangster saingan bisnis hingga orang penting yang dianggap akan mengganggu keberadaan induk mereka. The National Crime Syndicate yang bergerak dalam bisnis perjudian dan penjualan obat-obatan terlarang. Organisasi ini, Toppers, bermarkas pada sebuah toko permen di Brooklyn. Pada saat telepon berdering, mereka akan mendapatkan target baru yang siap diberangus dengan sekuat tenaga. Oh ya, Toppers, pemimpin dari organisasi ini bernama Louis Buchalter. Dia adalah seorang keturunan Yahudi yang akhirnya ditangkap dan konon tewas akibat hukuman kejut listrik. Kelompok Hassan is-Sabbah. Hassan is-Sabbah adalah ketua kelompok pejuang yang kerap melakukan tindakan pengadilan kepada pemimpin yang terbukti korup. Mereka akan melakukan pembunuhan berencana yang rapi sehingga akan sangat susah untuk dilacak atau bahkan dilawan. Hassan memiliki banyak sekali pasukan yang akhirnya menjadi cikal bakal assassin di seluruh dunia. Kiprah dari Hassan berlangsung pada abad ke-11 Masehi, Toppers. Dia banyak sekali melakukan ekspedisi hingga menguasai 70 wilayah yang berbeda. Pada saat Hassan meninggal dunia di tahun 1124, dia meninggalkan guild yang berisi ribuan pembunuh pembela kebenaran. Guild ini bertahan 150 tahun hingga akhirnya dibantai habis-habisan oleh tentara Mongol. Tiga, The Nokmim. Toppers, dalam bahasa Yahudi, Nokmim berarti Avenger. Ya, kelompok ini bertugas untuk membalaskan dendam saudara Yahudi mereka yang dibantai keji oleh Nazi. Saat Perang Dunia Kedua usai, Nokmim dibentuk untuk membantai banyak sekali mantan Gestapo. Mereka akan secara diam-diam melakukan aksi pembunuhan hingga para pembantai di masa lalu itu tewas dengan mengenaskan. Organisasi ini bergerak secara internasional untuk mengejar orang yang dianggap musuh. Mereka akan membantai diam-diam dan terstruktur sehingga susah sekali untuk ditangkap. Oh ya, Toppers, saat ini tidak banyak yang tahu apakah kelompok pemburu Nazi ini masih ada atau tidak. Kalaupun ada, mereka akan terus memburu siapa saja yang bertanggung jawab atas genosida puluhan tahun silam. Empat, Werewolf. Werewolf adalah sebuah kelompok terlatih yang diambil dari pasukan muda SS pimpinan Hitler. Mereka diajarkan bagaimana cara membunuh dengan diam-diam, cepat, dan akurat. Saat Hitler masih berkuasa dengan mutlak di Jerman, kelompok ini dikirim ke daerah yang baru saja tercaplok. Mereka akan melakukan pembunuhan diam-diam kepada pemimpin setempat atau siapa saja yang berkesempatan melakukan pemberontakan. Salah satu misi terkenal dari Werewolf adalah Operation Carnival. Pada operasi ini mereka banyak menyamar menjadi warga Jerman biasa hingga akhirnya bisa masuk ke tengah tentara sekutu dan melakukan pembunuhan dengan sangat mengerikan. Saat Jerman akhirnya runtuh pasca Perang Dunia Kedua, kelompok ini dibubarkan karena tidak memiliki lagi pemimpin yang memberikan titah. Soul Toppers, itulah 4 organisasi pembunuh terganas yang ada di dunia. Mereka terkenal tidak hanya karena kehebatan dalam membantai, tapi juga mempertahankan diri untuk terus melawan tanpa bisa ditangkap. Benar-benar ngeri ya. Sampai di sini dulu topik pembahasan kita kali ini. Bye-bye now.